Saya mau ingatkan, sampai hari ini rakyat yang di bawah dukung saya. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Pasti menang, melawan paling besar rakyat kita. Tapi kita lagi-lagi sebagai motor penggerak buruh di Indonesia untuk segera menagih janji-janji Bapak itu. Tahun pemerintahan Prabowo Gibran, BEM UI ini menyoroti berbagai persoalan mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi. Dan saudara, yang Anda saksikan saat ini merupakan BEM dari sejumlah universitas yang berkumpul dan juga ada yang berorasi untuk memperingati 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo sebut yang bilang Indonesia gelap mungkin mata dan hatinya kurang bagus. Terus yang pernah memprediksi Indonesia bubar tahun 2030 itu gimana Pak? Mata dan hatinya apakah kurang bagus juga? Hah? Gimana Pak? Pak, ini ada memang masyarakat yang bilang Indonesia gelap. Itu bukan semata-mata kata langsung Pak, itu kata kiasan. Begitu, bukan kata yang benar-benar diartikan secara gamblang Indonesia gelap. Bukan, tapi kata kiasan gitu Pak. Ada maknanya gitu. Seperti Bapak zaman Presiden Pak Jokowi, kan Bapak juga bikin kiasan-kiasan, bikin kritikan-kritikan, dan Bapak pernah bilang kritikan itu penting untuk perbaikan. Begitu. Ya sama aja zaman Presiden Jokowi, Bapak mengkritik Presiden Jokowi. Zaman Bapak Presiden sekarang, Bapak Prabowo, ya rakyat juga mengkritik, calon-calon lain juga mengkritik. Begitu Pak. Bukan masalah mata dan hatinya kurang bagus, bukan Pak. Tapi memang kritikan itu karena penuh kiasan, penuh satir, gitu, penuh sindiran. Itu penuh hiperbola juga ada Pak. Bapak juga kan dulu kalau mengkritik hiperbola sampai pak gitu kan. Gitu. Bapak jangan baperan. Bapak Presiden loh, ya sabar aja, santai. Bahasa anak mudanya itu apa ya? Santai itu ya. Santai apa ya? Coba komen. Slow. Cicilan koperasi Desa Merah Putih kini dibayar APBN. Negara tanggung hingga 3 miliar per gerai. Wow. 3 miliar per gerai. Sementara hingga April 2026 sudah ada 25.000 hingga 26.000 unit gerai dari target 80.000 unit gerai di seluruh Indonesia. Itu duit siapa? Duit kita semua, duit rakyat. Kalau sampai koperasi Desa Merah Putih ini gagal tutup, yang rugi siapa? Rakyat. Kita bayar pajak tiap hari, ya kan? Ya kita doakanlah semoga koperasi Desa Merah Putih ini sukses, berhasil, untungnya banyak, labanya banyak, hasilnya banyak, duitnya nggak dikorupsi. Jadi duitnya kembali ke negara bagus, besar, terus masyarakat dapat manfaat positifnya, manfaat baiknya. Bayangkan, andai kan tiap satu gerai, tiap desa itu penghasilannya per bulan bisa 100 juta gitu, untung bersihnya. Terus 1 tahun berarti bisa 1,2 miliar gitu. Kan duitnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk membangun jalan, jembatan, membantu orang miskin yang tidak mampu membeli bahan makanan, tidak mampu menyekolahkan anaknya gitu mungkin ya. Mungkin sih ya, mungkin. Menurut kalian koperasi Desa Merah Putih ini bukan untuk komunitas, bukan untuk partai. Ya. Apalagi bicara partai kan, buat apa setia sama partai kalau tidak membela rakyat kan gitu. Itu sih dari saya. Lanjut, yang lain monggo. Ya, aku nggak enak jadi kalau saya juga jadi saya juga ikut promosi yang mendukung dengan teman-teman karena saya merasakan gitu ya kan ucapan kita yang ada di Komal ini realisasi yang bisa dibuktikan gitu loh, walaupun dengan segala keterbatasan. Nah
jadi ini hati nurani kita, bagaimana membiarkan ini terjadi. Kasihan loh gitu ya kan, bukannya kasihan tapi semangatnya itu jangan sampai pudar gitu bang. Dengan suara saya tadi sudah masuk ada 5 orang ke saya, Bunda aku mau nyumbang, dia bilang gitu kan, minta nomor rekeningnya. Ya saya langsung arahkan ke Bank Negati, beliau akan membuat kaos, itu kan butuh dana juga ya. Dan langsung itu, jadi udah aku nggak perlu dikasih kaosnya, saya ikhlas kok, walaupun seadanya ya kan. Nah itu sangat ini ya. Mau laku. Nah itu dia bang, berkah ya kan, yang walaupun yang menyumbang juga ada juga yang sakit. Saya lagi sakit tapi saya ingin membersihkan diri saya mungkin untuk bersedekah, dia bilang gitu kan. Nah itu kan ada hati nurani itu yang tergerak ya untuk berdonasi gitu loh. Yang membalas itu bukan kita tapi Allah. Nah itu yang saya harapkan gitu loh, mengetukkan teman-teman ya supaya gerakan ini didukung dengan segala kejujuran dan keikhlasan. Walaupun teman-teman tidak mendukung, tapi saya mohon dengan segenap jiwa dan raga saya, jangan patahkan semangat ini. Kalau Anda tidak mendukung, jangan menghujat, jangan melemahkan. Nah, itu harapan saya, Bang Logika. Jadi kita dukung ya, minimal dengan doa. Pertanyaan kita ke diri kita lagi ya, kita mampu nggak berbuat seperti itu? Ada loh orang masyarakat sederhana seperti Bang Putra Gandhi punya inisiatif seperti ini, nggak ada salahnya kita dukung. Karena kita itu masih memegang prinsip idealis ya, ini loh kita ini. Silakan memilih atau siapa yang mau menambahkan, silakan. Bang Andi Alpois, silakan Bang Andi Alpois. Ya Mak Ye, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka belum ya? Gimana Mak? Mendingan Bang Andi yang ngomong duluan daripada Mahaleka. Nanti kalau Mahaleka yang ngomong duluan, karena nanti emosi, muter-muter nanti sinyal. Ya, Bang Billy dulu. Suaramu itu kok kayak di dalam kamar. Urutannya itu Mak, bagusnya itu. Oke, udah Zai, terima kasih udah Zai sudah mampir ya. Udah ini berdonasi lah buat saya. Itu dia. Sehat selalu udah Zai dan semoga lancar usahanya. Kasih ya udah Zai ya. Ya Zai mau turun katanya. Ya lanjut Bang Andi. Ya, bagusnya itu Bang Billy dulu, terus Bang Lubar, baru saya, baru mereka. Nah, Bang Billy kan Mereka sudah pada ngomong. tinggi Bang Gelu. Oke, makasih udah Zai. Ya, makasih Mak Ye. Saya mau ini aja. Mudah-mudahan lancar nanti tanggal 20 buat teman-teman ya yang ya ikut aksi. Dan mudah-mudahan makin ramai dan berkah gitu Mak. Ya. Jadi Oke. baru-baru ini hari ini juga ada demo Mak di Kalbar, Kalimantan. Kaltim. Betul. Cuman ya begitulah Mak, masih betul sepakat tetap pecah-pecah ya, soalnya kan tidak ada terkoordinasi seperti mahasiswa gitu ya, saya berjalan-jalan sendiri-sendiri ya. Jadi itulah dilemanya Mak, tantangannya menurut saya itu Mak, bagi saya tantangannya ini berat juga, ini melawan juga mereka ini. Oke. Itu aja sih Mak, mungkin dari saya apa yang mau ditanggapi dari Teddy ya, palingan Amin Rais kan, masalah Amin Rais ya, itu kita tunggulah, kalau perlu ya sepakat didorong aja sampai pengadilan Pak Amin Rais ya, Betul. ini udah melawan Biar terbuka sekalian ya. iya, biar diperiksa itu benar gak, soalnya dia ini apa ya, spesial sekali gitu loh Mas, siapa sih dia ini gitu ya, seolah apa sih, tidak mau itu ulang tahun dirayakan di sweet room gitu ya, kan dia lagi tidur tuh dibangunkan terus Prabowo nunggu di ruangan lain, kok spesial bener gitu ya, jadi juga bertanya-tanya gitu Mak. Ya Mak, jadi orang sekarang itu kalau saya lihat ya, semua itu pada mencari kayak mencari apa sih, perhatian lebih dari dia, soalnya kan semuanya dia itu. Jadi untuk ketemu Prabowo
Oh jadi orang nih, oh supaya enak ketemu Pak Presiden Prabowo, ini Teddy ini harus dijilat dulu kali begitu ya. Apalagi katanya nggak bawa Pak Prabowo nggak bawa handphone kan, jadi spesial benar. Saya jadi bingung juga apa sih sebenarnya tugas dari Seskap nih gitu ya Mak ya. Ya, Nah, jadi kita jadi curiga ya bang. iya Mak, ini seolah-olah dia itu boleh mengurusi semua hal loh. Coba Mak lihat tuh, dia semua hal tuh dia tanggapi tuh. Dia apa? Dia dengan gaya komunikasinya yang begitu gitu ya. Tapi kosong bang, tapi kosong, tapi kosong, nggak ada mutu. Masih enak dengar Malika. Ini jadi Mak pembukaan lanjut. Terima kasih. Oke, ya, Maleka silakan Maleka. Kalimat terakhir saya setuju tuh, masih akan Mahareka tuh didengerin. Iya, dia menyejukkan gitu ya kan. Maleka, wih, yang Assalamualaikum Bunda. jangan tidur. Mengandi ada aja, ya kan. Lanjutlah, sampaikan ada berita terbaru. Bunda. Kamu tuh belum kirim juga ya, yang aku minta ke kamu Oh itu iya. Iya, iya. kirim lah, ya kirim lah. Ya. Iya, iya, bentar aku kirim. Enggak Bunda. Aku ada pengalaman aneh nih Bun, pulang-pulang kerja ya. Seumur umur ya. Belum pernah ada tikus. Masa tikus tiba-tiba ada di ember? Terus pasti kamu ngajarin kaget. Iya, geli, jijik banget. Tikusnya gede, tapi tiba-tiba ada di dalam ember. Aku Tikusnya mati apa hidup? hidup, Mati apa hidup? hidup. Ah, Dia lagi meronta-ronta ingin keluar, pas aku buka. Aku baru pulang kan tadi Bun. Itu comberan Mahareka. Itu comberan karena Jakarta hujan. iya. Itu comberan Di itu. ember di kamarku Pak dosen, bukan di Iya. luar. Mungkin lari Nggak itu. tahu masuknya dari mana tikusnya. Hitam gede ya? Hitam gede ya? Eh, Ah, aku Ya kan? nggak tahu, tapi tiba-tiba ada di dalam ember, tapi nggak tahu masuknya dari mana. hati-hati kalau dia keringetan. Hitam gede keringetan, hati-hati. Itu lubang air ditutup nggak? Ditutup Pun. Ini di kamar mandi tuh. Selokan dari kamar mandi, keluarnya kamar Iya. mandi. Iya. Iya. Kan toiletnya ditutup, ke toilet duduk. Bukan, Oh. dari air pembuangan, Mahareka. Air pembuangan. Ada Iya. saringannya kecil, kan nempel, nggak yang nggak bisa dicabut Pak dosen. Oh, enggak sampai keluar dia ya.